Perkenalkan, nama saya Fridun Lodo dari program studi agroteknologi. Indonesia menghadapi paradoks pangan. Lahan baku sawah menyusut 100.000 hektare per tahun akibat alih fungsi lahan. Sementara 87% petani menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Usia rata-rata petani 52 tahun mengindikasikan krisis regenerasi. Istilah revolusi industri 4.0 menawarkan sensor murah, konektivitas 5G, dan AI yang mulai terjangkau. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi dipakai, tapi bagaimana agar tepat guna dan inklusif bagi 33 juta rumah tangga tani. Pembahasan mendalam 8 pilar teknologi. Yang pertama, Internet of Things dan Smart Irrigation. IoT di lahan bukan sekedar sensor. Arsitekturnya terdiri dari node sensor di lapangan, gateway LoRaWAN atau NB-IoT, cloud platform, dan decision support system. Parameter kunci yang dipantau volumetric, water content, matrik potensial, suhu tanah, EC, pH, intensitas cahaya, dan CO2 mikro. Studi kasus, Desa Sidoarjo Sidoarjo pakai sistem irigasi tetes otomatis berbasis sensor. Hasilnya, debit air turun dari 12.000 meter kubik per hektare menjadi 6.800 meter kubik per hektare per musim. Yield naik 0,8 ton per hektare. Tantangan teknis, kalibrasi sensor di tanah endosel versus vertisol berbeda. Tanpa kalibrasi lokal, error bisa 15%. Ekonomi, investasi awal Rp 20 juta per hektare, break even point 2.7 musim tanam untuk padi. Yang kedua, penginderaan jauh, drone dan QAI. Data spasial jadi mata baru petani. Drone multispektral, band rate, green rate, IK, NIR menghasilkan NDVI, GNDVI, NDRE lebih sensitif pada fase vegetatif, akhir untuk deteksi kekurangan natrium. Satelit Sentinel-2 resolusi 10M gratis, PlanetScope 3M berbayar. Kombinasi keduanya dipakai untuk sistem peringatan dini kekeringan oleh BMKG. Aplikasi presisi pada sebaran hama wearing dibuat dari klasifikasi citra, lalu drone sprayer hanya semprot di grid yang terinvestasi efisiensi pesti 88-92%. Isu regulasi di Indonesia, drone di atas 2 kg harus punya sertifikat DKPPU. Ini menghambat adopsi kelompok tani. Kecerdasan buatan untuk agronomi prediktif. AI bekerja di 3 lapis. Yang pertama, computer vision, deteksi penyakit 38 jenis dari foto daun via CAN. Akurasi dataset Indonesia oleh IPB mencapai 91,5%. Aplikasi Neuro AI sudah dipakai di Afrika dan diuji di NTT. Yang kedua, mode prediktif, Ensemble XG, BOAS tambah LSTM memproses data cuaca 10 tahun, harga pasar dan data satelit untuk rekomendasi jadwal tanam. Error MAPE 9,3% untuk prediksi hasil padi. Yang ketiga, sistem rekomendasi chatbot berbasis LLM yang dilatih data Bali Bangtan bisa jawab pertanyaan petani pakai bahasa daerah. Ini penting karena 78% petani kesulitan baca grafik. Lalu ada pertanian lingkungan terkendali beyond hidroponik. Vertical farm menjadi plant factory with artificial lighting. Resep cahaya light touch optimal di rasio R berbanding B 4:1 tambah Fahrenheit 10%, DLI 17 mol per meter persegi per hari, memangkas siklus jadi 21 hari. Yang kedua ada nutrisi, sistem closed loop, pakai sensor ion real time, menjaga endor 10 ppm, P10 ppm, K235 ppm, limbah nutrisi nol. Yang ketiga, potensi kota, Jakarta butuh 200 ton sayur daun per hari, 30 gedung vertical farm, 10 lantai bisa memenuhi 40% kebutuhan. Yang keempat, analisis LCA, jejak karbon selada vertical farm 2,1 kg CO2 per kilogram, lebih tinggi dari konvensional 0,7 kg CO2 karena listrik. Solusinya, integrasi PLTS atap, Skygreen Singapura sudah 100% solar. Robotika dan mekanisasi otonom. Fokusnya bergeser dari tenaga ke kecerdasan. Yang pertama, traktor otonom. John Deere 8R pakai 6 pasang kamera stereo dari RTK GPS. Bisa kerja malam, divisi jalur 2 cm, di sawah kecil di Indonesia, ukuran jadi masalah. Solusinya, e-traktor 25 HP buatan PT Inka untuk lahan 0,5 sampai 2 hektare. Robot pemanen, Tefal drone pemetik apel pakai AI dan vacuum. Untuk cabai Indonesia, IPB kembangkan robot dengan akurasi petik 85% pada kematangan 80%. Dampak sosial, 1 traktor otonom menggantikan 5 buruh tani.
Perlu skema transisi kerja, misal operator drone tersertifikasi. Lalu, bioteknologi presisi, CRISPR dan biologis. CRISPR Cas9 buka GNO klasik karena tidak sisipkan DNA asing. Yang pertama, biologicals, mikroba endofit, Pseudomonas fluorescens dan Trichoderma diformulasi jadi biopestisida. Pengurangan fungisida kimia 60% diuji coba bawang merah Brebes. Capaian BRIN pada Impari IR Nutri Zinc hasil edit gen untuk biovertifikasi 2M28 ppm padi tahan rendaman 14 hari dengan edit gen Subia. Sub 1A. Regulasi Permentan 2021-2021 belum spesifik atur genom editing. Kepastian hukum menentukan kecepatan adopsi. Blockchain untuk rantai pasok dan keterlusuran. Masalah utama pertanian, harga jatuh saat panen raya karena asimetri informasi. Yang pertama, smart contract. Petani dan off-taker masuk kontak digital. Harga, volume, kualitas terkunci di blockchain. Bayar otomatis saat IoT di gudang konfirmasi berat. Hara sudah uji coba ini di 2000 petani Jawa Barat. Yang kedua, traceability. QR kode di kemasan bisa lancar dari benih sampai rak supermarket. Penting untuk ekspor ke EU yang wajib farm to fork. Tokenisasi. Lahan petani jadi agenan token untuk akses kredit mikro tanpa bank. Lalu digital twin dan metaverse pertanian. Digital twin adalah replikasi digital lahan yang update real time. Petani bisa simulasi kalau minggu depan tidak hujan, yield turun berapa jika saya tunda pupuk. Yang pertama, input data drone, sensor, cuaca, model tanam DSSAT. Output skenario 3D, visual startup Arabel dan Gramaya sudah komersial. Untuk penyuluhan, petugas bisa dampingi 50 petani sekaligus lewat VR. Lihat kondisi lahan virtual bersama. Analisis ekonomi dan modal bisnis. Adopsi teknologi gagal kalau tidak ada uangnya. Pertama, model SaaS. Petani bayar Rp 150 per hektare per musim untuk layanan drone dan AI. Lebih ringan dari beli alat Rp 200 juta. Yang kedua, kredit berbasis hasil. Grode dan Tani Fund hasil pinjaman bayar pakai gabah saat panen. Risiko gagal bayar turun karena data IoT jadi monitoring. ROI paket lengkap IoT tambah drone di jagung. Investasi Rp 18 juta per hektare, tambahan profit Rp 9,2 juta per hektare per musim dari hemat input dan naik yield. Selanjutnya, subsidi tepat. Daripada subsidi pupuk 33 T per tahun, alihkan 20% ke subsidi sensor dan internet desa. Dampaknya lebih jangka panjang. Tantangan ekosistem di Indonesia. Yang pertama ada infrastruktur. 12.548 desa masih blank spot 4G tanpa konektivitas IoT mati. Yang kedua, sumber daya manusia. Rasio penyuluh 1/1.800 petani. Butuh digital extension, agen lulusan SMK pertanian yang paham aplikasi. Yang ketiga, fragmentasi lahan. Rata-rata 0,3 hektare bikin mekanisasi susah. Solusinya land consolidation virtual lewat koperasi digital. Yang keempat, keamanan data. Data lahan adalah data strategis. Perlu PP khusus dilindungi data petani dari eksploitasi korporasi. Arah kebijakan dan rekomendasi. Bangun digital public infrastruktur pertanian. Satukan data satelit 8 cuaca BMKG, tanah BBSDLP jadi satu APL terbuka. Yang kedua, insentif TKDN alat tani, pajak 0% untuk public sensor dan drone rakitan lokal. Yang ketiga, kurikulum SM.
Tambah mata pelajaran operator aktif, ajarkan drone, coding dasar, dan analisis data. Yang keempat, One Village, One Gateway. Setiap BUMDes punya satu gateway LoRaWAN untuk dipakai semua petani desa. Kesimpulannya, teknologi pertanian modern menggeser paradigma dari input intensif ke knowledge intensif. 8 pilar di atas tidak berdiri sendiri, tapi saling menguatkan dalam ekosistem. Kunci sukses di Indonesia, teknologi harus murah, kolektif, dan kontekstual. Jika itu tercapai, target swasembada pangan berkelanjutan 2045 bukan sekedar wacana. Pertanian akan kembali jadi sektor yang menguntungkan, presisi, dan diminati anak muda.